Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas dari data integration yang kami buat. Pertama, saya akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Kadek Dwi Anggara Putra dengan NIM 20101018. Selanjutnya, ada Panji Bayu Sukma dengan NIM 2010119. Yang terakhir, Muhammad Yamuna Iqbal Fardana dengan NIM 201011124. Untuk studi kasus yang kami gunakan adalah penerapan data mining untuk prediksi penjualan batik menggunakan algoritma C4.5. Batik sendiri adalah salah satu hasil ciptaan intelektual manusia yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Batik memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan mempunyai nilai filosofi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, konsumen dihadapkan pada berbagai macam pilihan merek dengan variasi motif dan desain yang berbeda-beda. Selain itu, untuk menghitung biaya yang dibutuhkan, diperlukan perhitungan yang cukup rumit. Hal ini mengakibatkan konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam memilih batik. Perkembangan teknologi komputer yang selalu berkembang dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia di bidang komunikasi, informasi, dan pengolahan data. Sebagai contoh, penjualan batik yang berkembang dan tumbuh sangat cepat dengan semakin meningkatnya konsumen yang berminat terhadap batik, maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Sistem persediaan batik harus disiapkan dengan maksimal agar penjual dapat memenuhi keinginan konsumen. Untuk mempermudah penjualan batik mana yang banyak diminati konsumen agar disediakan stok untuk batik tersebut, maka diperlukan prediksi untuk penjualan batik terbanyak dengan metode klasifikasi menggunakan metode data mining algoritma C4.5. Nah, untuk permasalahan yang akan kami pecahkan di sini yaitu merancang suatu sistem yang dapat membantu penjual dalam mengambil keputusan untuk memprediksi produk merek batik mana yang banyak diminati konsumen. Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai alat bantu bagi pihak penjual dalam menentukan produk mana yang banyak diminati oleh konsumen. Nah, untuk metode yang kami gunakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah C4.5, yaitu algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Panji Bayu Sukma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Dari studi kasus yang kami ambil, maka di sini akan melakukan perhitungan. Di sini terdapat beberapa data pada tabel, seperti harga, ukuran, jumlah motif, kualitas bahan, warna, dan minat. Nomor 1. Harga mahal, ukuran besar, jumlah motif sedikit, kualitas bahan baik, warna banyak, dan minat sedikit. Nomor 2. Harga mahal, ukuran kecil, jumlah motif banyak, kualitas bahan terbaik, warna banyak, minat banyak. Nomor 3. Harga murah, ukuran kecil, jumlah motif banyak, kualitas bahan baik, warna banyak, dan minat banyak. Data lainnya yaitu seperti pada tabel. Dan juga kami di sini melakukan perhitungan mengenai nilai gain dan entropi.
yaitu datanya seperti pada tabel berikut. Di mana harga terdapat mahal dan murah. Harga mahal dengan jumlah 18, sedikit 12, banyak 8, entropi 0,918. Dengan harga murah, jumlah 12, sedikit 6, banyak 8, entropi 1. Maka akan dihasilkan gen dengan 0,019. Ukuran besar dan kecil. Ukuran besar dengan jumlah 15, sedikit 0, banyak 0, entropi 0,970. Ukuran kecil, jumlah 15, sedikit 0, banyak 0, entropi 0,970. Maka akan dihasilkan gen dengan jumlah 0. Jumlah motif yaitu sedikit dan banyak. Sedikit dengan jumlah 12, sedikit 12, banyak 0, entropi 0. Jumlah motif banyak, jumlah 18, sedikit 6, banyak 12, entropi 0,918. Maka akan dihasilkan gen dengan jumlah 0,419. Kualitas bahan terbaik dan baik. Kualitas bahan terbaik, jumlah 15, sedikit 8, banyak 7, entropi 0,996. Kualitas bahan baik, jumlah 15, sedikit 10, banyak 8, entropi 0,918. Maka akan dihasilkan gen dengan jumlah 0,0112. Warna. Terdapat warna banyak dan sedikit. Warna banyak dengan jumlah 21, sedikit 10, banyak 11, entropi 0,998. Warna sedikit dengan jumlah 9, sedikit 8, banyak 1, entropi 0,503. Maka akan dihasilkan gen dengan jumlah 0,121. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamun Iqbal Perdana. Di sini saya akan menjelaskan tentang decision tree. Pada gambar tersebut dapat diambil keputusan bahwa jika jumlah motif banyak maka minat konsumen banyak. Jika jumlah motif sedikit maka minat konsumen sedikit. Lalu pada decision tree dengan rapid miner, setelah dilakukan dengan perhitungan menggunakan Excel, selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan aplikasi rapid miner. Setelah diproses maka didapatkan decision tree seperti gambar tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembelian batik dengan menggunakan metode data mining khususnya algoritma C4.5 akan bermanfaat sekali dalam proses pengambilan keputusan dalam pembelian batik. Pertama, yang menjadi faktor tertinggi yang mempengaruhi penjualan adalah faktor jumlah motif batik. 2. Faktor harga, ukuran, kualitas bahan, warna tidak mempengaruhi pembelian karena batik dengan harga mahal, ukuran yang kecil, kualitas bahan yang baik, dan warna yang sedikit ternyata masih diminati oleh pelanggan. Terima kasih. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami.